Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Ajar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hukum Adapun bagaimana penjelasannya, marilah kita saksikan video berikut. Baiklah Sobat Ajar dimanapun kalian berada, kita lanjutkan pembahasan dalam video ini tentang hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar besarnya sebanding atau berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik di antara ujung-ujung penghantar tersebut. Kalau kita melihat dari rumus yang ada di sini, ini ada 3 komponen yang saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Maka ada hubungan antara V dengan I, ada hubungan antara V dengan R, ada hubungan antara I dengan R. Kalau kita lihat di rumusnya di sini, ini adalah penjabarannya. Jadi kalau kita ingin mencari V, kita lihat segitiga ini ya. Jadi kalau atas bawah ini bagi, kalau samping ini adalah kali. Kalau mencari V berarti I kali R, ya. V sama dengan I kali R. Kalau mencari I berarti atas bawah, I sama dengan V dibagi R, tegangan dibagi hambatan. Kalau mencari hambatan, tegangan dibagi arus, V dibagi I. Nah, ini bagaimana hubungan ketiganya? Kita ambil yang tengah ini ya. Kita ambil yang I sama dengan V dibagi R, atau arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Hubungan antara arus dengan tegangan ini hubungannya adalah berbanding lurus. Jadi semakin tinggi arusnya, maka tegangannya juga akan semakin tinggi. Beda dengan I dengan R ya. Antara I dengan R ini berbanding terbalik. I-nya di atas, R-nya di bawah, berarti terbalik ya. Kalau arusnya tinggi atau arusnya ditingkatkan, maka hambatannya ini berarti menurun. Jadi kalau arusnya naik, hambatannya menurun. I-nya naik, R-nya turun. Bisa dipahami ya? Mudahnya kalau kalian ambil air wudhu kemudian menggunakan keran itu kalian setel kerannya itu ya, putarannya keran itu sama saja mengatur R-nya ya. Kalau kerannya kalian tutup, itu artinya hambatannya diperbesar. Ya, hambatannya diperbesar, maka arusnya kecil sampai arusnya mati di sini karena tidak ada jalan untuk keluar airnya, gitu ya. Tapi kalau kalian membuka keran, ya, kerannya dibuka, otomatis kalian tuh mengecilkan hambatan dari air itu, sehingga air bisa mengalir dengan deras. Semakin besar hambatannya, maka arusnya semakin kecil. Semakin kecil hambatannya, arusnya semakin besar. Bisa dipahami ya? Terusnya kita coba untuk simulasi biar kita lebih paham hubungan antara ketiganya ya. Kita coba untuk simulasi berikut ini ya. Nah, ini sudah saya siapkan simulasinya, mengambil dari online ya di sini ya. Ini pakai ini. Nah, ini nanti bisa kalian catat, ini bisa di setting sendiri. Jadi ini simulasi ini menjelaskan bahwa hubungan antara V atau tegangan, arus, dan hambatan. Kalau kalian lihat di sini, tegangan yang dipasang adalah 6 volt atau 4 kali 1,5 volt ya, ya. Kemudian hambatannya 600 ohm. Nah, 600 ohm ya. Jadi 6 volt tegangannya dan hambatannya 600 ohm. Maka arusnya di sini adalah 10 mili ampere. Bagaimana menggunakan rumusnya? Ya, seperti tadi itu, bahwa kalau kita ingin menentukan, ya coba kita buktikan ya, kita buktikan apakah betul bahwa hasilnya di sini adalah 10 mili ampere ya. Mili itu artinya 1/1000 ya. Jadi 10 mili ampere itu artinya 1/1000 atau 1/100. Ini kalau dijadikan ampere berarti 100 ampere ya. Kita coba dulu dengan rumus yang tadi ya. Berarti kalau mencari I ya, dari I
sama dengan V per R ya. Nah, V-nya di sini berapa? Oh, V-nya 600, 6 ya, 6. V-nya 6, kemudian R-nya 600. Berarti 6 per 600 itu kan berarti ini hilang tinggal 1, berarti 1 per 100. 1 per 100 itu sama dengan, kalau dijadikan miliampere itu yang atas ya, yang atas ini kalikan 10, yang bawah kalikan juga 10 ya, berarti menjadi 10 per 1000 ya. 10 per 1000 itu sama dengan 10 miliampere. Nah kan udah betul ya. Jadi ini ya, simulasi ini kita bisa menentukan sendiri berapa besarnya V dan berapa besarnya R. Kita simulasikan, umpamanya kita ingin V nya ini kita rubah ya, dari 6 volt dirubah menjadi 10 misalkan ya, kita naik aja 10. Ya 8 aja. Nah 8 ya, 8. Nah kalau V nya 8 ya, V nya 8, maka otomatis di sini I nya naik. Nah tadi berapa tadi? Tadi ketemunya 10 ya. Nah, tadi 10 ya, 10 tadi ya. Nah 10 kan. Jadi kalau di sini 10, kalau di sini 6 volt, baterainya di sini ada 4 ya, maka di sini 10 ya. Sekarang kalau baterainya saya tambah lagi ya, tambah lagi 1 lagi ya, kira-kira berapa ya, tambah 1 baterai lagi. Oh ya, jadi sini 1 baterai lagi nambah, berarti menjadi 7,5 volt. Ternyata arusnya naik ya, arusnya naik menjadi 12,5 miliampere. Yang tadinya 10 menjadi 12,5. Yang V nya yang tadinya 6 menjadi 7,5 ya. Jadi kalau V nya naik, maka arusnya juga ikut naik. Kalau hambatannya ya, supaya hambatannya saya rubah, ini 600. Kalau saya naikkan, apakah arusnya ini berkurang? Nah sekarang awalnya 12,5 ya, ini mau saya naikkan, apakah arusnya berkurang atau malah bertambah? Nah, ini ya, ini sudah naik ya. Nah ternyata kalau hambatannya saya naikkan ya, maka arusnya mengecil ya, arusnya mengecil ya. Kalau hambatannya saya turunkan ya, ini hambatannya saya turunkan, maka arusnya membesar. Coba perhatikan ya, sama perhatikan ininya ya, perhatikan antara I dan R ya, yang ini ya, antara I dengan R ini kan kalau I nya, R nya saya naikkan, I nya semakin kecil ya, semakin kecil. Kalau R nya saya turunkan, hambatannya dikurangi, maka arusnya semakin besar, seperti kita menggunakan keran air itu ya. Nah seperti itu, seperti kita menggunakan keran itu, kalau kita buka kerannya ya, otomatis mengecilkan hambatan, maka arusnya mengalir, airnya mengalir gitu ya. Kalau kita matikan kerannya, berarti memperbesar hambatan, maka airnya atau arusnya mengecil sampai tidak ngalir lagi kan gitu ya. Nah seperti itu, saya kira sudah paham ya dengan simulasi seperti ini. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Sudah bisa dipahami ya antara hubungan V, I, dan R ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kita jelaskan sedikit ya materi tentang arus listrik itu apa ya. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain yang disebabkan oleh adanya beda potensial. Adapun satuan dari arus listrik adalah ampere. Sudah jelas ya. Kita lanjut. Adapun pengertian tentang listrik adalah perbedaan beda potensial ya. Beda potensial yang menyebabkan mengalirnya muatan listrik atau arus listrik. Satuan dari tegangan listrik adalah volt. Nah,
Sementara hambatan listrik adalah komponen perubahan yang menghambat aliran muatan listrik atau arus listrik. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Nah, ini saya kira sudah paham semua ya. Baiklah, lanjut kita coba ya contoh soalnya sebagai penerapan dari hukum ohm tadi. Jika dalam suatu rangkaian diketahui beda potensial sebesar 9 volt dan hambatannya sebesar 10 ohm, maka berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, di sini digambarkan ya. Jadi hambatannya adalah berupa lampu 10 ohm. Kemudian tegangannya 9 volt atau beda potensial baterainya ya 9 volt. Maka arus yang mengalir berapa ampere? Nah, gimana cara mengerjakannya seperti ini? Nah, untuk mengerjakan kita kasih bantuan rumus di bawahnya ya, biar lebih mudah mengerjakannya. Jadi ini yang pertama kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu yang diketahui itu apa ya. Dalam ya ini apa ya, ternyata yang diketahui di sini adalah V ya. V itu adalah beda potensial tegangannya adalah 9 ya, 9 volt. Kemudian R hambatannya lampu ya, itu ada 10 ohm 10 ohm ya. Maka yang ditanyakan adalah I ya. Kita lihat di sini ya, di rumus ini untuk mencari I berarti ini ya. Nah ini ya. Ya udah, berarti I sama dengan V per R sama dengan V nya 9 dan R nya 10. 9 dibagi 10 0,9 apa satuannya kalau I? Ampere ya. Ya, saya kira sudah paham. Nanti untuk soal-soal yang lainnya ya tinggal divariasi aja di sini ya, menggunakan rumus yang ketiga ini. Mencari V ya berarti I kali R, mencari R berarti V per I. Jadi tinggal dibolak-balik ya. Mungkin sampai sini dulu pembahasan pada video kali ini. Nantikan pada video berikutnya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat ajar dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.